Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen yang terhormat, perkenalkan saya Nur Alimin. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga di LPTQ Winseju Purwokerto tahun 2022. Saya juga adalah seorang guru pendidikan agama Islam di SMK Purkon Bantar Kawung, Kabupaten Brebes. Pada saat ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka ujian kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan dalam materi indahnya membangun mahligai rumah tangga pada pertemuan pertama pada kelas 12 yang akan dilaksanakan hari ini, yaitu hari Kamis tanggal 12 Januari 2023. Kepada Bapak dan Ibu dosen, penguji dan penilai, mohon saran dan masukannya agar pembelajaran kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bapak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Maka dari itu kita wajib bersyukur kepada Allah dengan nikmat sehat ini, karena dengan nikmat sehat kita bisa melaksanakan semua aktivitas kita dengan izin Allah. Salah satunya adalah belajar. Baik anak-anak, silakan berdiri dulu. Bapak akan mengecek kerapian pakaian kalian. Yuk, semuanya berdiri. Baik, silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membuka pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa. Silakan pada ketua kelas untuk menyiapkan dan dilanjutkan dengan doa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan doa tadi pembelajaran pada hari ini akan berjalan dengan lancar dan tentunya kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma. Baik anak-anak, Bapak akan mengecek presensi kalian ya. Di sini Hadir. Aka Ahmad Ramdhani, Hadir. Aldi, Eka Setiawati, Fahmi Irawan, Hanum Salsabila, Irham Muhidi. Baik anak-anak, yang hari ini tidak masuk, kita doakan mudah-mudahan besok bisa masuk mengikuti pembelajaran sebagaimana biasa. Oke. Sebelum kita melanjutkan ke materi pembelajaran pada hari ini, Bapak akan mereview kembali atau mari kita mengingat kembali pelajaran yang pernah kita pelajari minggu yang lalu ya, yaitu tentang berpikir kritis. Baik, Bapak pengen tahu apakah kalian masih ingat apa
arti daripada berpikir kritis. Silakan, ada yang bisa? Saya Pak, Oke, itu Santoso, silakan. berpikir kritis terhadap ayat Allah SWT adalah berusaha memahaminya dari berbagai sumber, analisis, dan merenungi kandungannya. Sudah Pak. Bagus sekali. Jadi berpikir kritis itu dalam konteks agama kita adalah merenungi, berpikir, menganalisis tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar materi baru. Tentunya ini materi yang paling seru, ya. Materi yang paling seru dari sekian materi kelas 12. Sudah tahu materinya anak-anak? Oke, untuk lebih tahu, ya, untuk lebih detail lagi, mari kita lihat dua tayangan video ini, di mana ada kaitannya dengan materi pembelajaran padahalkan. Dilihat tayangan video ini, dipahami. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Haji Waluyo yang terhormat, Wali Hakim Kecamatan Cileunyi, saya minta kepada Bapak untuk menikahkan saya kepada Muhammad Zalza Aisyah dengan mas kawin uang 832.019 rupiah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Muhammad Zalza Kaisaniyah. Saya Haji Waluyo, Wali Hakim Wilayah Toka Kecamatan Cileunyi, menikahkan Ratu Rafaelda Mauludia Rosiana kepada Anda dengan mas kawin uang tunai 832.019 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya Ratu Rafaelda Mauludia Rosiana binti Syaiful Rafiq dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Tayangan video tadi sudah kalian lihat, kalian simak. Kemudian ada tayangan video yang kedua lagi, ya. Ini berita viral tentang pernikahan juga. Silakan kalian lihat pada tayangan berita tersebut. Suasana bahagia bisa melepas masalahnya bagi S berujung rasa malu. Pasalnya wanita yang dinikahinya ternyata seorang pria. Terbongkarnya kedua mempelai wanita berawal dari kecurigaan S lantaran istrinya menolak untuk berhubungan di malam pertama dengan alasan datang bulan. Tak lama kemudian sang istri tiba-tiba saja menghina cerai. Setelah dicari tahu ke desa tempat tinggal mempelai wanita, terkejutlah S lantaran mempelai wanita adalah seorang pria. Kalian sudah menyaksikan tayangan video yang pertama dan berita viral yang kedua di TV One, ya. Dari situ kalian bisa mengambil kesimpulan atau bisa mengambil nilai, ya, nilai positifnya dari film-film tersebut, ya, dari video tersebut. Bapak akan melontarkan pertanyaan, apakah video, ya, atau pernikahan dalam video pertama itu sudah sesuai dengan syariat Islam apa tidak? Kemudian apakah berita viral di TV One tadi, yaitu pernikahan sesama jenis, apakah sesuai dengan syariat Islam apa tidak? Tentunya tidak, ya. Maka dari itu, untuk lebih detail lagi, paham lagi tentang permasalahan ini, pada hari ini kita akan berdiskusi, belajar, menganalisis, memahami
bagaimana sih ketentuan pernikahan dalam Islam, dan kaitannya dengan tadi, apa hukuman bagi orang yang menikah sesama jenis, ya, atau LGBT, homo atau lesbi. Nanti kita akan berdiskusi bersama-sama. Baik, sebelum kita memasuki diskusi, Bapak akan tayangkan kompetensi dasar dan indikator supaya kita dalam pembelajaran pada hari ini, pada materi indahnya membangun mahligai rumah tangga, itu bisa dengan spesifik atau sesuai dengan faktual dan konseptual, sehingga kita bisa mencapai pembelajaran dengan sempurna, ya. Bapak akan tayangkan, tampilkan KD dan indikatornya. Coba lihat ke papan tulis, lihat ke video ini. Kompetensi dasar yaitu menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang perlu kalian perhatikan indikator, ya. Yang pertama adalah menjelaskan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Jadi di sini kalian nanti ketika diskusi, kalian mencari tentang atau memahami bagaimana pengertian pernikahan. Pernikahan itu artinya apa? Dan juga tujuan pernikahan, ya, tujuannya apa? Kemudian selanjutnya menjelaskan dalil-dalil tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua ini, nanti kalian menemukan dalil, cari dalil yang berkaitan dengan pernikahan. Kemudian selanjutnya mengidentifikasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Jadi di sini kalian mengidentifikasi kira-kira pernikahan sesuai syariat Islam itu seperti apa, termasuk nanti rukun dan syaratnya, ya. Kemudian yang selanjutnya menganalisis ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Jadi menganalisis, ya, seperti hikmahnya nanti kalian temukan seperti itu. Kemudian selanjutnya dari aspek keterampilan. Setelah kalian belajar teori tadi, ya, daripada ketentuan pernikahan syariat Islam, kalian nanti akan praktek bagaimana melaksanakan tata cara pernikahan. Baik itu dari mempelai putri, dari mempelai putra, cara ijab kabul, nanti kita akan praktek. Paham anak-anak? Baik. Untuk selanjutnya, sebelum kita masuk ke kegiatan inti atau masuk ke sesi diskusi, silakan dibagi ke dalam 4 kelompok, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ayo. Baik anak-anak, kalian sudah terdiri dari 4 kelompok, ya. Bapak akan membagi tugas kalian. Untuk kelompok 1, silahkan ditulis tugasnya. Nanti kalian mencari atau menganalisis tentang arti daripada pernikahan. Kemudian yang kedua, tujuan daripada pernikahan, ya. Untuk kelompok 1 berarti apa? 2 poin tadi. Arti daripada pernikahan, dan kedua tentang tujuan pernikahan. Baik, untuk kelompok 2, kalian nanti berdiskusi, ya, tentang hukum daripada pernikahan, ya. Di sana nanti ada hukum-hukum pernikahan. Kalian nanti lihat dari sumber, boleh dari buku atau dari link yang Bapak akan share ke grup WhatsApp kita. Kemudian untuk kelompok 3, kalian diskusikan dan temukan nanti, ya, yaitu tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan, termasuk rukun dan syaratnya, ya.
Ini kelompok 3 termasuk rukun dan syaratnya. Kemudian kelompok 4 tugas kalian adalah mencari ya, baik dari buku atau boleh dari internet atau dari link nanti yang akan Bapak share di KPD ya. Itu tentang siapa-siapa orang yang haram dinikahi. Atau dalam masalah ini adalah mahram yang tidak boleh dinikahi. Kalian nanti cari di situ di buku, boleh dari internet ya. Kira-kira paham anak-anak? Paham. Kelompok 1 paham? Paham. Kelompok 2? Paham. Kelompok 3? Kelompok 4? Silakan Bapak kasih 20 menit untuk berdiskusi. Buka bukunya. Kita silakan dituangkan ya hasil diskusinya di situ. Cari tadi tugasnya sudah dikasih tahu, kelompok 3 juga sama ya. Silakan dibuka, dibaca. Ada tugas yang dicatat nanti ya. Kelompok 3 silakan dibuka atau boleh dari HP. Itu tadi Bapak share linknya ya di WhatsApp kita. Kelompok 4 juga sama, silakan. Baik, sisa diskusi tinggal 10 menit lagi. Sekarang sesi diskusi ya. Untuk sesi diskusi nanti setiap kelompok silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk presentasi yang pertama silahkan dari kelompok 1 dulu, semuanya boleh maju. Ayo, ayo silahkan. Oke, kita dengarkan presentasi dari kelompok 1 yang akan disampaikan oleh perwakilan yaitu Mahmud Fatah. Silakan untuk membacakan. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Dalil pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. 1. Arti pernikahan. Secara bahasa, arti nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau pernikahan. Sedang menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mengharamnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. 2. Tujuan pernikahan. A. Untuk memenuhi tuntunan naluri manusia yang asasi. B. Untuk membentangi akhlak. C. Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. D. Untuk mendapatkan keturunan yang saleh. E. Untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Itu tadi presentasi dari kelompok 1 ya, bagus sekali. Terima kasih, kita kasih aplaus. Boleh silakan. Baik anak-anak, untuk presentasi yang kedua akan disampaikan yaitu oleh kelompok yang kedua. Silakan kelompok kedua untuk maju semuanya ke depan. Silakan pada kelompok 2 hasil diskusinya disampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami.
Hukum pernikahan dalam Islam. 1. Wajib, yaitu bagi orang yang telah mampu fisik, mental, ekonomi maupun akhlak untuk melakukan pernikahan, mempunyai keinginan untuk menikah, dan jika tidak menikah, maka dikhawatirkan akan jatuh pada perbuatan maksiat, maka wajib baginya untuk menikah, karena menjauhi zina baginya adalah wajib, dan cara menjauhi zina adalah pernikahan. Yang kedua, sunnah, yaitu bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah, namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat, sekiranya tidak menikah. Dalam kondisi seperti ini, seseorang boleh melakukan dan boleh tidak melakukan pernikahan. Tapi melakukan pernikahan adalah lebih baik daripada mengkhusyukkan diri untuk beribadah sebagai bentuk sikap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mubah, bagi yang mampu dan aman dari fitnah tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali, seperti orang yang impoten atau lanjut usia, atau yang tidak mampu menafkahi, sedangkan wanitanya rela dengan syarat wanita tersebut harus rasyidah atau berakal. Juga mubah bagi yang mampu menikah dengan tujuan hanya sekedar untuk memenuhi hajatnya atau bersenang-senang tanpa ada niat ingin keturunan atau melindungi diri dari yang haram. Yang keempat, haram, yaitu bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Pernikahan seperti ini mengandung bahaya bagi wanita yang akan dijadikan istri, sesuatu yang menimbulkan bahaya dilarang dalam Islam. Dan yang terakhir yaitu makruh. Makruh bagi seseorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya, atau menzalimi hak-hak istri yang buruknya pergaulan yang dia miliki dalam memenuhi hak-hak manusia, atau tidak minat terhadap wanita yang tidak mengharapkan keturunan. Dan mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali presentasi dari kelompok 2, kita kasih aplaus. Baik anak-anak, untuk presentasi selanjutnya yaitu dari kelompok 3, silakan untuk maju ke depan semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu rukun dan syarat pernikahan. Yang pertama, calon suami, dan yang kedua, calon istri, yang ketiga, wali, dan yang keempat, 2 orang saksi, dan yang terakhir, sigoh atau ijab kabul. Terima kasih pada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan. Kita kasih aplaus. Baik, untuk selanjutnya presentasi dari kelompok 4 ya. Silakan untuk kelompok 4 maju semua ke depan. Oke, kelompok 4 silakan maju semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Mahram atau orang yang tidak boleh dinikahi. 1. Keturunan. 1. Ibu dan seterusnya ke atas. 2. Anak perempuan dan seterusnya ke bawah. 3. Saudara perempuan, sekandung, seayah atau seibu. 4. Bibi, saudara ibu, baik yang sekandung atau dengan perantaraan ayah atau ibu. 5. Bibi, saudara ayah, baik sekandung atau dengan perantaraan ayah atau ibu. 6. Anak perempuan dari saudara laki-laki terus ke bawah. 7. Anak perempuan dari saudara perempuan terus ke bawah. 2. Pernikahan. 1. Ibu istrinya dan seterusnya ke atas, baik ibu dari keturunan atau susuan. 2. Rabibah, yaitu anak istri. Anak istri yang dikawin dengan suami lain jika sudah bercampur dengan ibunya. 3. Istri ayah dan seterusnya ke atas. 4. Wanita-wanita yang pernah dikawini oleh ayah, kakek sampai ke atas. 5. Istri anaknya yang laki-laki dan seterusnya ke bawah. 3. Persusuan.
1. Ibu yang menyusui. 2. Saudara perempuan yang mempunyai hubungan susuan. 4. Ditumpul atau dimadu. 1. Saudara perempuan dari istri. 2. Bibi perempuan dari istri. 3. Keponakan perempuan dari istri. Oke, terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah mempresentasikan bagus sekali tadi ya tentang mahram. Jadi mahram itu orang-orang yang tidak boleh kita nikahi. Paham anak-anak? Paham. Kita kasih aplaus untuk kelompok 4. Sesi diskusi sudah selesai. Tadi kita lanjutkan presentasi sudah. Sekarang sesi tanya jawab. Barangkali di antara kita ada yang masih belum paham atau ada yang mau dipertanyakan ya kaitannya dengan pernikahan. Yuk, dari kelompok mana silakan. Oke, kelompok 1 boleh. Apa hukum pernikahan sama jenis menurut agama Islam? Oke, ini pertanyaannya kaitannya dengan penyakit sosial yang sekarang ada di masyarakat kita, terutama maaf ya, alhamdulillah dari itu belum ada. Ini penyakit sosial di mana pernikahan sesama jenis. Bagaimana hukumnya? Ya, ada yang bisa menanggapi dari kelompok yang lain? Siapa? Oke, dari kelompok 2 silakan. Ya, izin jawab. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, perkawinan sesama jenis tidak dapat dilakukan karena menurut hukum, perkawinan adalah antara seorang pria dan seorang wanita. Pada sisi lain, hukum agama Islam secara tegas melarang perkawinan sesama jenis. Baik sekali. Oke. Jadi kelompok 1 yang lainnya, perkawinan sesama jenis itu sangat tegas Islam mengharamkan. Kenapa? Karena perkawinan sesama jenis ini sudah pernah ada penyakit seperti ini atau penyakitnya sejak zaman para nabi terdahulu ya. Nabi siapa? Nabi Lut. Apa hukumannya bagi orang yang seperti itu? Yaitu mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Paham kan? Oke, baik. Tadi sesi diskusi sudah, presentasi sudah, tanya jawab sudah. Sekarang sebelum kita menutup pembelajaran ini, Bapak akan menyimpulkan hasil diskusi kita ya. Kesimpulannya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liulil albab. Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Jadi Allah atau tanda-tanda, salah satu tanda-tanda kebesaran Allah adalah bahwasanya Allah telah menciptakan dari diri-diri kalian azwaja, generasi, telah melahirkan azwaja, yaitu seorang anak atau anak-anak, ada laki-laki dan ada perempuan. Paham nggak? Jadi berlainan jenis, azwaja, ada laki-laki, ada perempuan. Mengapa Allah menciptakan dari diri kita, keturunan kita, laki-laki dan perempuan? Tujuannya adalah untuk saling satu sama lainnya punya rasa cinta dan punya rasa keinginan untuk menikah. Nah, fenomena yang sekarang terjadi tidak sesuai dengan firman Allah. Penyakit sosial yang terjadi di masyarakat kita, na'udzubillah, ada yang menikah sesama jenis. Bahkan di negara-negara luar, negara barat, itu sudah terjadi, dilegalkan oleh pemerintah. Na'udzubillah ini. Azwaja, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk apa? Saling berpasang-pasangan. Litaskunu ilaiha, supaya seorang laki-laki itu merasa terhibur atau merasa nyaman, merasa gembira ilaiha setelah melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan. Kemudian waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menciptakan
di antara kedua itu, laki-laki dan perempuan, suami istri, apa? Mawaddatan, rasa cinta. Sebelum mereka melangsungkan pada pernikahan, pastinya sebelumnya ada rasa cinta. Setelah rasa cinta apa? Mawaddah, warahmatan, rasa kasih sayang. Setelah suami istri melangsungkan pernikahan, sudah kira-kira 15 tahun, rasa cinta itu sudah hilang. Yang ada apa? Warahmatan, rasa kasih sayang. Maka kadang ada kakek nenek suami istri yang sudah tua tapi masih harmonis, masih akrab. Kenapa? Allah ciptakan di antara keduanya warahmah, kasih sayang. Nah, dalam hal ini dari tadi ya, pertama Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, kemudian menikah, kemudian Allah menciptakan di antara keduanya rasa cinta dan kasih sayang. La ayatin, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah liulil albab, bagi orang-orang yang berpikir, yang berakal. Nah, kaitannya dengan tadi kriteria ketentuannya pernikahan sudah kita diskusikan. Di antaranya yang terpenting bahwa rukun daripada nikah tadi sudah ada. Pertama, calon istri, kedua calon suami. Jadi suami istri, laki-laki perempuan. Dalam undangan ketika disebar orang yang mau menikah, dalam pernikahan, undangannya itu seperti Maman dan Ani. Kira-kira pantas nggak? Pantas nggak? Coba kalau Ana Saputra dan Aldi, yang nggak pantas. Ya. Jadi kesimpulan daripada pembelajaran hari ini, Allah sudah menciptakan laki-laki dan perempuan, keduanya untuk saling mencintai. Kira-kira bisa dipahami anak-anak? Bisa dipahami? Bisa. Kalau sudah bisa dipahami, sebelum Bapak tutup akan memberi tugas untuk pertemuan yang akan datang. Tugasnya sangat seru ya. Untuk dipersiapkan nanti pertemuan yang akan datang, kita akan praktek pernikahan. Dari kelompok 1 nanti disiapkan ya, calon mempelai putra. Dari kelompok 2, kelompok 3 calon mempelai putri. Dari kelompok 2 wali ya, wali dari mempelai putri. Kalau putra nggak ada walinya. Kemudian dari kelompok 4 disiapkan saksi ya, 2 saksi untuk mempelai putri. Paham anak? Tadi kita sudah belajar tentang ketentuan pernikahan ya dalam Islam. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita bisa menerapkannya di masyarakat karena kita sudah mendapatkan ilmunya ya. Oke, baik. Bapak akhiri pertemuan atau pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.